Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram. Kali ini kita akan membahas tentang kaifiyatus sujud fis salah, cara sujud dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 266. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dia berkata dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza sajada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruku, maka jangan berlutut, kama yabrukul ba'ir, seperti onta berlutut. Wal yada' yadaihi, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya qabla rukbaitahi, sebelum lututnya. Dia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Nah, ba'ir di sini, ba'ir ini onta artinya. Itu dilafatkan oleh hadis Nabi ini menunjuk kepada maskulin. Ya, maskulin. Kalau dia feminin artinya perempuan, pasti kama tabruku. Tapi yabruku. Artinya keterangan hendaklah ya dia meletakkan kedua tangannya ini buat onta apa buat orang? Iya, jadi jangan jangan berlutut seperti onta. Itu keterangan pertama. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Nah, ini kata-kata meletakkan tangan sebelum lutut ini untuk onta apa untuk manusia? Ini yang terjadi perbedaan pendapat. Ya, sehingga ada yang mendaratkan lututnya dulu, ada yang mendaratkan tangannya dulu. Itu terjadi khilafiyah. Akhrajahu tsalatsa. Hadis ini dikeluarkan oleh 3 imam. Ya. 3 ini siapa? Abu Dawud, Turmudi, Nasai. Wa huwa aqwa min hadits Wa'il. Hadis ini lebih kuat daripada hadis Wa'il yang mengatakan begini, ra'aitu Rasulullahi, aku melihat Rasulullah idza sajada, jika sujud, wada'a, beliau meletakkan rukbataihi, kedua lututnya. Ya, jadi kata hadis Wa'il ini, aku melihat. Nah, jadi patokannya lihat. Aku melihat Rasulullah saat sujud, beliau mendaratkan ke bumi ini lututnya dulu sebelum kedua tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Fa inna lil awali syahidan min hadits Ibnu Umar fi sahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakara al-Bukhari mu'allaqan mauqufan. Karena pada hadis yang pertama ada syahid. Syahid itu hadis yang serupa, cuma beda perawi. Jadi omongannya sama, meletakkan
kedua tangannya sebelum lututnya. Gitu. Kita lihat lafadznya. Yabrukul ba'ir. Ba'ir ini kan sebenarnya binatang ya, onta. Biasanya itu digunakan kata perempuan untuk binatang. Tapi di sini pakai jantan ya, pakai mudzakkar. Yabrukul ba'ir yajlisu ba'da angkana wakifan. Artinya yabruku itu dia duduk setelah berdiri. Ya, jadi onta itu duduk setelah berdiri. Waktu berdiri, waktu dia berlutut itu ngedakom lah katanya. Apa yang dilakukan oleh onta? Jadi kita harus survei ke onta. Ya. Jadi onta itu tangannya dulu begitu. Tangan apa lutut itu? Nah, ini terjadi perbedaan. Jadi ada yang mengatakan lututnya jadi tangan. Jadi kalau lututnya di tangan, orang yang berpendapat bahwa lutut onta itu ada di tangan, berarti jangan kayak onta, berarti tangan dulu. Itu beda pendapatnya. Ya. Ini lututnya di tangan apa di kaki? Memang kakinya nggak ada lututnya. Jadi itu terjadi perbedaan. Tapi kalau lututnya tetap di kaki, ya, tangannya tetap di tangan, gitu kan? Karena tangan onta dengan tangan kita kan berbeda. Maka berarti lutut dulu. Tuh, gitu ya alasannya. Jadi ini terjadi khilafiyah. Siapakah pendekar-pendekar yang berpendapat tangan dulu sebelum lutut? Antara lain Al-Batawi ya, yang ngarang Al-Wajiz. Nah, itu kitab wajib yang biasanya dipelajari oleh kelompok Al-Hanif, termasuk Safinatun Najah. Safinatun Najah. Jadi saya pernah berkunjung ke sana, saya lihat kitab fikihnya itu Al-Wajiz, karangan Al-Batawi. Ya boleh-boleh saja. Terus siapa yang dengkul dulu? Rata-rata mazhab Syafi'i. Rata-rata Syafi'i ya, itu dengkul dulu. Terus dari Arab Saudi gimana? Ulama Arab Saudi. Abdullah bin Baz, Syekh Utsaimin, Saleh Fauzan, lutut dulu, dengkul dulu. Nah, itu. Ya, jadi kita yang datang belakangan ya milih-milih lah. Itu yang saya hanya menyuguhkan apa adanya. Jadi koleksi pendapat. Soalnya saudara boleh milih. Kan saudara nggak neliti. Jadi udah bingung nih, mana nih, mau tangan dulu apa mau gentenan tah. Kadang tangan, kadang rungsing amat sih. Wis sholat bagus. Ini mau tepat, mau betul-betul tepat. Mau betul-betul seperti Rasulullah ceritanya. Ya, jadi kita lanjutkan. Apa kesimpulan hadis? Al hadis fi qalbun. Hadis ini terbalik katanya. Nih kata ini pengarang. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa yang kita bahas ini Fiqhu Bulughil Maram ini versi Imam Syafi'i. Jadi kalau yang ditulis Bulughul Maram yang lain mana? Nah, kebanyakan yang di luar itu bukan mazhab Syafi'i. Seperti tulisan Syekh Utsaimin. Ya, dia mengaku manhaj salafi. Saleh Fauzan manhaj salafi. Abdullah bin Baz manhaj salafi. Insya Allah ketiga-tiga ini saya punya bukunya. Nah, makanya kata pengarang ini terasa tidak adil karena Bulughul Maram itu karangan Ibnu Hajar Asqalani.
yang ngarang Fathul Bari. Fathul Bari itu bermadhab Syafi'i. Katanya begitu, ya, Asy-Syafi'i. Sehingga bukunya itu juga dipakai, Fathul Bari dipakai. Kemudian Bulughul Maram juga secara luas juga dipakai. Jadi kalau orang itu konsisten aja ya, mengikuti Bulughul Maram, maka kita akan mudah bersatu. Walaupun dia ada warna-warni, ya, jadi ada merah, ada kuning gitu, mazhabnya ada yang berpendapat begini, begitu. Tapi kalaupun orang sepakat begitu, nah, dia akan menghargai toleransi. Tapi persoalannya di luar sana tidak sesuai. Jadi ada katanya deduksi, ada induksi. Orang mengarang buku itu pertama dari Quran dan hadis dulu. Ya, karena itu pegangan utama. Itu yang benar cara berpikir begitu. Jadi kalau didapati pendapat yang berbeda, nggak boleh dilawan. Karena standarnya Quran dan hadis. Jadi Quran dulu, hadis dulu. Tapi ada yang mengamati perkembangan masyarakat. Nah, perkembangan masyarakat ini ada adat yang diangkat dulu. Nah, kemudian kalau ada hadis yang sesuai, dicantumkan. Gitu. Jadi hadis mendukung adat gitu. Itu yang terjadi di literatur-literatur. Nah, kalau ini harusnya hadis dulu. Kadang-kadang juga ini pengarangnya menyimpang. Walaupun dia hadis ngomong begitu, tapi menurut guru kami begini. Itu namanya ngeyel. Itulah yang ya, yaitu hak setiap orang lah berpendapat. Namanya fatwa kan. Kalau sepanjang fatwa itu tidak diikat oleh undang-undang, maka tidak ada sanksi. Ini kan fatwa. Fatwa itu pendapat. Kita lanjutkan. Hadis ini katanya terbalik dalam hadis Abu Hurairah. Asalnya begini, ya. Asal hadis dalam Abu Hurairah, wal yada' rukbataihi qabla yadaihi. Hendaklah dia meletakkan lututnya sebelum tangannya. Tuh, dalam hadis Abu Hurairah. Ya. Jadi asalnya ini. Di kitab asalnya begitu. Tapi kata-kata ini dibalik. Rukbataihi kan dengkul. Yadaihi tangan. Jadi di satu redaksi mengatakan hendaklah dia meletakkan dengkulnya dulu sebelum tangannya. Dalam redaksi yang lain, hendaklah dia meletakkan tangannya sebelum dengkulnya. Jadi itu yang terjadi. Jadi memang sumbernya sudah begitu. Wa yadullu alai awal hadis. Kenapa hadis kok bisa begitu? Karena ditunjukkan oleh awal hadis. Awal hadis ini kan mengatakan jangan berlutut seperti onta. Maka yang benar kita harus melihat onta dulu. Onta itu menjatuhkan kakinya, itu menjatuhkan mau ngedakom itu. Apa dulu? Siapa yang pernah ngelihat onta? Berfotoria dengan onta. Ya ini pengalaman yang berharga. Karena petunjuk awal jangan seperti onta. Kalau onta tangan dulu berarti kita dengkul dulu. Kalau dia dengkul dulu berarti kita tangan dulu. Itu. Tapi orang yang mengatakan wong dengkulnya ada di tangan gitu. Fa'inal ma'rufa min burukil ba'ir wa huwa taqdimul yadain ala rijlaini. Kata beliau, ini kata pengarang ini. Karena yang sudah kita maklumi kalau mensurvei onta. Onta itu kalau mau ngedakom, ya, mau berlutut, dia akan mendahulukan tangannya, depannya dulu. Gitu. Ya, bukan begini. Katanya, ini dulu. Jadi kan gini, ya. Jadi dia gitu dulu tuh. Jadi nggak begini dulu. Ya, jadi kan begini, dia nggak begini dulu. Tapi dia begitu dulu. Berarti kita terbaliklah, sebaliknya onta. Jadi hal-hal yang
berkaitan dengan binatang itu dilarang. Niru binatang, niru orang Nasrani, niru orang Yahudi nggak boleh. Orang Yahudi kumisnya dipiara, jenggotnya dicukur, kita minta terbalik. Jenggotnya piara, kumisnya dicukur. Nggak taunya kumis sama jenggot nggak punya, ya udah diam aja. Sing sabar sih. Ya, karena bangsa kita kan bangsa yang kurang rambutnya. Nah, begitu juga binatang, ada beberapa binatang yang disimpulkan dalam hadis. Pertama, seperti tadi tuh, seperti onta disebutnya. Yang kedua, seperti serigala. Seperti serigala, sholat itu nanti disebutnya itu seperti serigala dalam hal terlalu terburu-buru gitu. Terburu-buru. Nanti ada yang seperti apa ya? Capung ya. Capung kata orang sini mah lucu. Kayak kinjeng cewok. Jadi terawih yang tuh. Terawih Ramadan kan begitu. Kayak kinjeng cewok. Maksudnya apa? Tidak ada tumak ninahnya. Ada beberapa binatang tuh yang disebutnya. Kita tidak boleh niru tingkah laku mereka. Nah, ini baru disebut onta. Karena seperti yang kita maklumi, onta itu mendahulukan tangan, ya, baru kaki. Waqad sabata anin Nabi al-amra bi mukhalati haywanat fi hayati salah. Dan telah subut ada riwayat dari Nabi perintah untuk bersikap berbeda ya dalam salat. Wa hadza ma ja fi hadits Wa'il wa da'ara bataihi qabla yadai. Dalam hadis Wa'il beliau mengatakan meletakkan kedua lututnya sebelum tangan. Jadi lutut dulu sebelum tangan. Kalau Syekh Utsaimin lebih tegas karena itu lebih pas dengan dengan kondisi tubuh. Ya, jadi dengan tubuh kita itu ya dengkul dulu. Wabihi qala Abu Hanifah, ini dipegangnya oleh Abu Hanifah, Syafi'i rahimahumallah. Jadi Imam Abu Hanifah, Syafi'i berpendapat seperti itu. Ya, ini hadis ada di Asbata min hadza. Jadi hadis Wa'il lebih subut li anna jama'atan min hufat sahahuhu. Kata Abu Sulaiman Al-Khitabi, hadis Wa'il bin Hujur itu lebih subut daripada Abu Hurairah. Ya, dalam kasus ini. Jadi ada dua hadis mengatakan dalam hadis Abu Hurairah meletakkan tangan dulu. Dalam hadis Wa'il bin Hujur dengkul dulu. Nanti jangan sampai yang satu dengkul dulu, yang satu tangan dulu di sebelah, miring jadi. Saking kompromi. Yang kedua, al-amru biwat ilyadain qabla raktain. Wa dzhabal jumhur wa amatul fuqaha ila istibabi wa turqbain qabla yadain. Perintah meletakkan dengkul kemudian tangan ini dipegang oleh mayoritas ulama. Wastahabbal Hanafiyah wat al-yadain qabla raktain. Tapi menurut Abu Hanifah, Hanafiyah meletakkan kedua tangan sebelum dengkul. Jadi singkatnya gitulah terjadi ya. Wa ajabu ala awal bi anna hadits Abi Hurairah wa Ibnu Umar mansukhan bi hadits Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi wa anna haditsa Abi Hurairah in qalaba matnuhu ala bandir wat wa anna awal hadits Abi khalifu akhirahum al-itirafihi wa hadits Wa'il muwafiq lima nuqila an ba'di sahabat. Jadi yang menguatkan pendapat tangan dulu ya mengatakan hadis tangan itu lebih kuat. Yang mengatakan dengkul dulu mengatakan hadis dengkul lebih kuat. Nah, kita yang lahir belakangan ini susah. Karena mereka sudah tiada ya. Jadi itulah warisan dari sana. Jadi warisan dari sana memang sudah berkelir.
sudah berwarna, warna. Jadi jangan kita anggap satu, gitu aja. Kaifiyatul julus fit tasyahud. Hadis berikutnya tentang cara duduk dalam tasyahud. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah kana idza qa'ada, adalah Rasulullah jika beliau duduk untuk tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatil yusra. Beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas dengkulnya yang kiri. Wal yumna alal yumna, dan tangan kanan di atas dengkul kanan. Ya, kalau tangan kanan diletakkan dengkul kiri berarti begini. Kan yang benar memang begitu. Jadi beliau duduk, ya, duduk tawaruk, duduk. Ya, tangan kanan di kanan, tangan kiri di kiri. Kalau tangan kanan di kiri ya begini. Nah, ini tidak ada hadisnya. Ya, letak tangan, yang meletakkan tangan saja ada dalilnya. Gak boleh sembarangan begini. Nah, terus gimana? Wal yumnal, jadi tangan kanan di atas tangan kanan, tangan kanan di atas dengkul kanan, tangan kiri di atas dengkul kiri. Wa aqada salasan wa khamsin. Lalu tangan kanannya membentuk angka 35. Tangan kanannya membentuk angka 35. 35 dalam bahasa Arab kan begini. 5, kan? Jadi dianggapnya ini. Jadi ada dua versi, nanti dijelaskan cara menunjuk ini. Satu, genggam tanganmu, munculkan jari. Nah, satu begini, genggam dulu. Nah, tapi nggak usah genggam terus begini, bukan, maksudnya ini caranya begini. Cara membentuknya satu begini. Jadi ininya ada di sini. Yang satu lagi ini di sini. Membentuk angka 35. 5-nya begini. Ini tiganya ini. Kan bahasa Arab begini, 3. Ya, ini jadi satu, ini bersinggungan. Tapi ada yang mengatakan ini megang sini. Ini yang ini. Ya, tuh. Nih, dijelaskan begini. Caranya ayyajalal ibham maftuhatan. Anda buat jempol itu terbuka. Tahtal usbu' al-musabbih. Di bawah telunjuk. Jempolnya enggak ditekuk begini, tapi dibuka, tapi di bawah telunjuk. Ini telunjuk sini. Tuh. Ya. Wa fathal usbu musabbiha, dan jari telunjuk ini dibuka, jangan ditekuk, kan ini enggak tekuk. Kalau tekuk mah begini kan, berarti ini begini, ngacung. Wa aqada asawa salasal ukhra, kemudian yang 3 sisanya, ini ditekuk. Kata dia, yaitu khinsir, kelingking, binsir, jari manis, wusta, jari tengah. Ini 3 ini sepakat nih begini. Yang ini nih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang begini, ada yang begini. Harusnya ini akan berdasarkan penglihatan. Ya, kalau sekarang Rasulullah ada, nanti Rasul lihat dulu. Diteliti. Kan dulu itu hanya berdasarkan penglihatan. Qabada asyaqulaha, caranya adalah menggenggam seluruh tangannya. Doma digenggam, wa aqada arba asabi, disisakan 4. Tuh katanya, sisakan 4. Genggam, sisakan 4. Ini versi yang kedua. Yang 4 itu apa? Khinsir, jari kelingking, binsir, jari manis, wusta, menengah, wal ibham. Tuh, ibham. Nih, begini.
Dua cara. Ya, tadi satu cara, ini nih cuma beda di sini aja. Ininya sepakat nih, sepakat begini. Nah, cuma beda di sini. Apakah ini di sini? Apa di sini? Nah, ini ada dua versi. Asyara billati talil ibham. Kemudian jari telunjuknya diisyaratkan. Raf al-asal musabbiha, mengangkat ke jari telunjuknya. Wa sumiyat bidzalika li anna yusyar ila tauhid. Karena untuk tauhid wal ikhlas dan keikhlasan. Kesimpulan. Yustahabu wat'ul yad 'alal yusra ala rukbatil yusra. Disunnahkan, ini bukan wajib ya. Disunnahkan meletakkan tangan kiri di atas dengkul kiri. Di atas dengkul kiri. Kalau kita naruh begini, ini namanya di atas paha, tapi dengkul dipeluk. Ya, jadi ininya dipeluk. Namanya dengkul, ini dengkul. Kalau ini paha, bukan begini, bukan. Peluk. Jadi dengkulnya dipeluk. Ya, kata di sini gini. Nanti kalau beda kitab beda lagi. Ya, saudara ganti-ganti tergantung kitabnya. Ya. Au inda rukbah. Ala rukbatil yusra. Di atas, kata di sini keterangannya, di atas dengkul kiri. Ya, di atasnya kan dengkul. Di atas dengkul kiri. Di atasnya. Au inda rukbah. Atau di dekatnya. Di dekatnya, nah, berarti dekatnya begini, dekat-dekat, ya. Liman iha minal abas, supaya tidak ada kesan main-main. Jadi maksudnya didiamkan, ini nggak ada kesan main-main. Jadi ini menandakan bahwa kita ini khidmat, karena sedang komunikasi dengan Allah. Yang kedua, yustahabu wat'ul yadil musalla yumna ala fakhdil yumna. Disunahkan meletakkan tangan kanan di atas paha. Tuh, ya. Jadi kalau tangan kiri di atas dengkul. Pedomannya dengkul. Tapi kalau tangan kanan paha. Pedomannya paha. Meletakkannya ini loh, nongkrongnya ini di paha. Kalau ini nongkrongnya di dengkul. Yang ketiga, inna wat asibaba wal ibham lahu halatan. Cara meletakkan telunjuk dan jempol ada dua cara. Nah, tadi sudah disebutkan. Fi waktin halatin, dalam satu saat, di satu saat ya, dia kondisi tertentu, di saat yang lain berbeda lagi. Yaitu tadi dua cara. Ya, cara meletakkan ini yang diperselisihkan ini sama ini nih. Ini sama ini. Apa begini? Karena membentuk angka 35. Disebutnya 35. Kalau ini mah bukan 35. Apa 35? Limanya ini tah? Hah? Limanya ini. Ini 3. Kan 35 begini. Dan saudara sebut 35 nggak ngerti bahasa Arab. Susah. 35 begini. Nggak ketemu. 35 begini itu. Apa limanya ini? 3, 5. Atau ini jempolnya di bawah sini. 35. Inilah. Ya, itu terjadi dua pendapat. Yustab isyara bil usbu'il sibaha. Disunahkan juga isyarat dengan jari telunjuk. Wa yushiru bi busabahatil yumna la ghaira. Tapi yang dipakai jari kanan, jangan jari kiri. Dan tetap yang ditunjuk satu. Falau kanat maqtu'atan au alilatan lam yushir bi ghairiha. Seandainya telunjuknya itu terpotong, buntung, ininya buntung, nggak punya telunjuk, atau sakit, berdarah atau gimana sakit,
maka tidak bisa digantikan yang lain. Jadi begini, nggak bisa. Nggak bisa digantikan. Jadi kalau buntung, sakit, nggak bisa digantikan. La minal asli yumna walal yusra. Begitu juga tidak boleh dengan yang kiri, tidak boleh. Yang kelima, minas sunnah ayanzura musai asna tasyahud ila yadi. Sunnahnya saat kita tasyahud, matanya melihat tangannya. Ya, terujuk. Wala yujawizu basaro isyaratahu. Jangan lebih. Ya, harus matanya fokusnya ke situ. Jadi jangan, nah itu kami. Karena imamnya terlalu lama kan. Lihat-lihat. Ya. Ya, nggak boleh. Wa fihi haditsu sahih fi Sunan Abi Dawud kama qala Nawawi rahimahullah. Yang keenam, yushirul musalli bi usbi musabbiha muwajjah ila kiblat. Telunjuknya ini harus dihadapkan ke kiblat. Ini ngadep aja diatur, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Wayan wil isyarah bi tauhid. Nah, dan ini isyarat tauhid 1 ya. Angka 1. Waqtasatis subah bil isyara litisal bi niyatil qalbi fatahrikuha bisa lihuduri wal hikmatu min isariya isyara ila anal ba'buda. Di sini tidak jelas gerakan apa enggak, digerakkan apa enggak. Ya. Kalau versi Persis digerakkan. Geraknya ini ada yang begini-begini, atas bawah ada yang begini. Ada yang enggak, tapi enggak ada yang begini. Enggak ada yang muter. Ada yang begini-begini, ada yang begini-begini nih. Ya. Bagaimana menurut menurut Syekh Utsaimin? Menurut Syekh Utsaimin digerakkan saat menyebut doa. Yang isinya doa. Contohnya Allahumma salli, bukan nyebut Allah. Doa. Sebab berdoa kita ingat Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nanti ada wa barik. Barik berkahilah. Terus Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi disebut permintaan-permintaan itu ya permintaan. Kalau menurut Syafi'iyah itu saat tasyahud syahadat, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Cuma sekali. Kalau menurut Syekh Utsaimin tasyahud akhir kalau sempurna nggak ada tambahan itu dianukan berapa ya? 8 kali. Ya, contohnya 8 kali apa ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 ya. Terus apa? Allahumma inni a'udzubika ya min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 6 berarti. Kalau itu sampai di situ. Kalau tambah lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Nah, ini patut dibaca. Kalau saudara mau lunas hutangnya, itu harus sering dianu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam. Aku berlindung kepadamu dari dosa. Wal maghram dan hutang. Ya, jadi kesempatan doa itu dipakainya di dalam sholat, bukan di luar sholat. Nah, ini menurut manhaj salafi. Ya. Jadi setelah sholat itu tidak ada doa lagi begini. Tidak ada. Jadi doa itu semua di dalam. Karena di dalam sholat itu kita sedang sedang minta. Nah, terus setelah sholat apa? Zikir. Nah, astagfirullah bukan doa. Astagfirullah itu maksurat.
minta ampun. Jadi nggak usah astagfirullah, nggak begitu, ya biasa aja. Singkatnya, doa itu permintaan dan tidak selalu sunnah angkat tangan. Kan dalam sholat juga ada doa, kan kita nggak angkat tangan, kecuali kunut kan. Ya jadi gitu, harus diketahui doa sepanjang tidak ada dalil, yang melarang, maka sunnah angkat tangan. Tangannya harus tangan kanan, tangan kiri gandeng gini. Takut regel, jatuh, kalau jatuh bluk, wah, jadi harus begitu. Dan ya sejajar begitu, sejajar dengan ini pundak. Sunnahnya ada nggak yang ngebalik begini? Nggak ada lah, buahnya nanti regel jatuh. Aku berlindung dari balik. Dan nanti kalau dikasih jatuh ya jatuh pada, kan nadain gitu. Jadi singkatnya nadain. Ya. Jadi Allah senang pada sikapnya. Ingat tuh, Allah senang pada sikapnya, bukan isi doanya. Allah tidak butuh isi doa. Ya, sebab tanpa berdoa pun Allah sudah tahu isi hati kita. Maunya apa loh, udah tahu saya. Gitu ibarat orang Betawi. Lo mau apa, gue udah tahu. Nggak usah minta, gerak hati sudah tahu. Mupeng namanya. Muka pengen. Jadi begini. Sebelum kita ucapkan pun Allah sudah tahu. Tapi kenapa kita suruh doa? Allah senang sikap Anda. Sikap begini. Jadi doa itu nggak ada matinya. Dijawab dengan satu di antara tiga. Pertama, dikabulkan seluruhnya. Karena ngerunyani. Dikabulkan seluruhnya. Yang kedua, dikabulkan sebahagian. Minta 10, dikasih 1, dan seterusnya. Apa 2, apa 9, itu. Pokoknya nggak seluruh. Yang ketiga, ditolak seluruhnya. Tapi diganti dengan pahala. Jadi nggak ada matinya. Ya Allah, saya miskin, ya. Bikin kaya sih. Orang sudah menghina saya karena kemiskinan. Bikin kaya. Allah tahu kalau kaya itu nyimpang. Allah sudah tahu. Ya kayak Korun. Korun itu orang yang taat itu. Kalau baca sejarahnya tragis sekali. Ya, tragis. Fir'aun di ujung ajalnya dia baca syahadat. Dia orang yang kafir sejak awal. Fir'aun ditenggelamkan. Lalu menjelang tenggelam dia mengatakan amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata para ahli tafsir, ini menandakan beliau bersyahadat 3 kali. Amantu, aku beriman. Annahu, bahwa la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. 2. Yang ketiga, wa ana minal muslimin, dan saya muslim. 3. Karena mengingat jasa Fir'aun mengucapkan syahadat 3 kali, nggak main-main ya, maka jasadnya sampai sekarang tidak membusuk. Tidak membusuknya jasad Fir'aun ini ada dalam Quran. Al-ana nunajji bidadanika. Karena kau sudah mengucapkan itu, tapi terlambat. Maka aku selamatkan badanmu, fisikmu. Sampai sekarang kalau kita punya kesempatan bisa lihat. Bagaimana nasibnya Korun? Korun itu hilang ditelan bumi. Singkatnya, hilang ditelan bumi. Apa ayatnya? Fakhasafna, lalu kami benamkan. Fakhasafna bihi, kami benamkan dia, wabidarihi, dan semua hartanya. Wabidari ard, ke bumi. Jadi ditelan bumi. Maka sekarang dikenal dengan harta karun. Jadi harta yang misterius. Itu harta karun kan. Di Indonesia kan ini harta karun. Jangan-jangan karun yang dulu. Ini hartanya masih ada. Ya, karena beliau punya hartanya berlimpah. Nah itu, tapi nasibnya itu
ambles ke bumi. Bayangkan tuh, sampai nggak ingat di akhir hayatnya. Qarun masih ingat. Ingat saudara, awalnya itu Qarun orang yang taat, bukan orang yang kafir. Inna Qarun min qaumi Musa. Qarun ini saudaranya Musa, kayaknya saudara sepupu. Dan beliau adalah pelantun Taurat yang sangat merdu. Jadi kalau baca Taurat itu, kalau istilah sekarang qori, merdu, sehingga dijuluki dengan Al-Munawwar, orang yang bersinar, bercahaya, kinclong. Tapi naas, akhir hayatnya seperti itu. Ini menjadi pelajaran buat kita, mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Karena kita kan semakin hari semakin dekat apa ya nggak tahu. Yang kedua, kuotanya semakin habis. Kuotanya berkurang terus. Nah, justru yang dinilai akhirnya. Padahal akhir itu kan sudah low bed. Sudah low bed, sudah low resistan. Terus low sensitivitas, sensitifnya kurang, pendengaran kurang, mata kurang, rasa kurang. Ya. Kita diminta untuk tetap survive sampai akhir hayat. Sebab di akhirnya itu nilai yang akan diperoleh. Al-a'malu bi khawatimiha. Begitu kata ulama. Amal tergantung akhirnya. Makanya siapa yang berhasil pergi dari dunia, meninggalkan dunia dengan melantunkan la ilaha illallah, beruntunglah dia. Rupanya tidak mudah, walaupun itu kurang dari 5 menit. La ilaha illallah. Sampai sedemikian mudahnya, kata para ulama, tidak ada huruf bibir. Tidak ada huruf cangkem, kalau mau di Jawa. Jadi, huruf lambe, lambe turah. Tidak ada huruf lambe. Huruf lambe itu ada 2, mim sama ba. Itulah sebabnya kenapa awal yang diucapkan bayi itu papa, karena papa ini huruf lambe. Mama, momi, popi, gitu. Bukan yang lain-lain. Nah, itu karena supaya mudah. Ya, itulah. Tasyahud fi salat. Sekarang at-tasyahud, redaksi tasyahud. Redaksinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Mas'ud, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah menengok kami. Menengok, iltifatnya. Lalu beliau mengatakan, idza shalla ahadukum. Nah, ini hadis ini sangat sahih sekali ya. Sebab kalau hadis itu direct, langsung omongan Rasul, wah itu udah nggak bisa dibantah. Kan nggak semua hadis yang sampai kepada kita itu omongan Rasul. Jadi kadang-kadang omongan sahabat, saya melihat Rasulullah bla 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 bla. Saya mendengar Rasulullah bla bla bla. Nah, ini iltafata ilaina, iltifat, menoleh kepada kami Rasulullah. Lalu beliau berkata, idza shalla ahadukum. Jika salah seorang di antara kalian salat, falyaqul, maka katakan at-tahiyatu lillah. Katakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, itu redaksinya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuh ya, itu kan tasyahud kan? Summa liyatakhayyar minad du'a. Kemudian kata Rasulullah, hendaklah dia memilih doa yang dia sukai. Nah, namanya memilih, boleh apa saja. Namanya memilih, kita curhat pada Allah. Ya, tapi nanti ada sebelum doa,
salawat pada Nabi. Kan setelah ini kan salawat dulu kan? Allahumma sholli ala, tadi tuh sudah disebut. Kemudian dia memilih doa, koleksi doa a'jabahu ilaihi, yang dia kagumi. Nah, ini kita diberi kebebasan. Ya. Kalau nggak bisa, doalah menggunakan bahasamu. Berarti itu memilih. Fayad'u, lalu dia berdoa. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa kandungan hadis ini? At-tasyahud al-awal sunnah. Tasyahud awal itu sunnah. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Wa tasyahud akhir wajib. Tasyahud akhir wajib. Makanya kalau kita sholat berjemaah, ya seharusnya imam duduk. Tapi imam berdiri, ya boleh jadi lupa. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Mungkin mengucapkan subhanallah, gitu kan? Subhanallah, menegurkan. Tapi kalau berbagai upaya sudah dilakukan, imam tetap pada pendiriannya berdiri, apa yang dilakukan oleh makmum? Ya, siapa yang bisa jawab? Imam harusnya duduk, tapi dia berdiri. Subhanallah, tetap aja dia berdiri. Apa yang dilakukan makmum? Ya, kalau tasyahud awal kan sunnah. Ya, kalau dia berdirinya tasyahud awal, mestinya duduk tasyahud awal tapi dia berdiri. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah, maka kita harus ikut. Kita harus ikut keputusan imam. Kan imam punya hak prerogatif kan, sedangkan nggak bisa ditanya, nggak bisa nanya. Subhanallah paling begitu kan. Nah, kalau dia berdiri semestinya duduk udah di rakaat akhir, contohnya sholat zuhur sudah 4 rakaat, dia berdiri lagi untuk kelima, maka makmum tidak boleh ikut, sebab dia melanggar. Terus apa yang dilakukan oleh makmum? Ada 2 cara. Pertama, makmum tetap duduk, ya, kemudian menyelesaikan at-tasyahud kan, ya kan? Imamnya sendiri, biarkan dia dengan kesalahannya. Nah, ketika kita sudah selesai semua, mau salam, imam belum selesai kan, ya kan? Kita boleh menunggu. Nih, untuk salamnya nih boleh menunggu. Nanti salamnya nunggu imam. Selesai dia ngapa-ngapain itu imam. Atau kita udah sendiri aja. Salam. Ya, artinya udah selesai. Kita boleh menunggu. Kalau ya tergantung kita waktunya. Kalau kita waktunya mepet ya, gimana lagi? Tuh ya. Caranya begitu. Apa kesimpulan dari hadis ini? Tasyahud ini ada 2 redaksi. Pertama ini, yang kedua yang laris, yaitu mazhab Syafi'i, ya, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, dan seterusnya sama. At-tasyahud awal sunnah tadi ya. Walafdhu tasyahud sumiyat bidzalika linutqi bisyahada. Disebut tasyahud karena di dalamnya ada syahadat. Yang kedua, at-tahiyat wa ma ba'daha mustahiqatun lillah wa la tasluhu haqiqatan li ghairi. Kehormatan itu milik Allah, artinya at-tahiyat ya. Tidak boleh diberikan kepada siapapun. Jadi ada gerak tertentu yang hanya milik Allah, yaitu sujud. Sujud tidak boleh dilakukan kepada makhluk. Kita gerak sholat kan ada berdiri, ya kan? Terus ada ruku, ada sujud. Maka penghormatan kita tidak boleh lebih rendah daripada ruku kepada sesama manusia. Tapi kalau untuk sujud, mutlak milik Allah. Nggak boleh kita sujud kepada makhluk. Terus kalau sujud ke Ka'bah, kenapa? Kan sujud juga, yaitu perintah. Allah yang nyuruh. Suruh sujud kan?
ke Ka'bah kan. Sama dengan kita ini kan sujud. Tapi niatnya kan bukan sana, cuma arahnya saja. Nah itu. Jadi kalau ada perintah Allah ya nggak ada masalah karena Allah yang nyuruh. Jadi kalau kita kepada orang itu batas terakhir itu adalah ruku. Ruku pun dikatakan makruh. Jadi kalau kita hormat sampai kayak ruku begitu tuh. Tapi kalau begini ya nggak masalah, cuma ngangguk doang. Tapi kalau sampai ruku begini, nah itu tidak boleh. Sekarang coba saya tanya, mengapa waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya berdiri? Coba ada yang bisa jawab nggak? Hah? Kenapa ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya berdiri? Nggak ada yang bisa jawab. Bukan. Karena di sana ada kata-kata, di sanalah aku berdiri. Berdiri gitu. Waduh, nggak bisa. Kan ada kata-katanya di situ. Di sanalah aku berdiri. Ya berdirilah. Gitu. Wah, nggak ada yang bisa jawab. Tuh, sebabnya begitu. Ya, jadi berdiri bukan karena itu kesepakatan nasional. Di sanalah aku berdiri. Oh iya, berdiri. Kalau dijawain ngadeg. Itu ya. Yang ketiga, al-hadis dalilun ala taqdimil wasail. Kata di sini, mana nih? Oh ya. Hadis ini menunjukkan mendahulukan wasail. Wasail itu hanya basa-basi. Mendahulukan basa-basi. Baina yadais masail sebelum kita minta. Kan kita nanti setelah mengucapkan itu kan suruh doa. Sebelum minta, basa-basi dulu. Ini diajarkan kepada umat Islam. Jadi kalau kita mau minta sama seorang, jangan tokmol itu. Ngomong ngalor ngidul maafnya ngomong saya kesini mau itu saya mau ngutang sebenarnya niatnya ya itu namanya dalam kalam itu ada itu kalau majaz ya itu majaz itu ngomongnya kiasan-kiasan tapi tujuannya tertentu. Ada yang ngomong panjang dulu tapi tujuannya di akhir. Ya, kalau isi berita itu ada di judulnya. Kalau isi buku ada di daftar isi. Isi buku ada di daftar isi. Makanya dulu saya kalau belajar itu, ya, udah dibaca semua, nanti saya bertanya sendiri, jawab sendiri. Nah, di sini. Di sini kan ada daftar isi. Nanti saya tanya, apa yang kamu ketahui di sini nih tentang tasyahud. Kan kita sudah baca tuh. Oh, jawab sendiri begini. Nah, lihat lagi benar. Oh iya benar. Itu caranya. Jadi buku ini cepat paham. Tapi orang-orang sekarang, anak sekarang malas. Ya, jadi buku yang menjadi pegangan itu saya baca dulu sampai selesai. Kadang-kadang selesainya itu sebelum diajarkan. Nah, nanti saya kalau mau ujian tinggal tanya sendiri, jawab sendiri. Contohnya di sini. Apa yang kamu ketahui tentang sujud? Apa ya? Bla 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 bla. Oh iya benar. Tanya sendiri, jawab sendiri. Itu autodidak. Itu ya bisa ngebalap orang-orang tuh. Orang lain tuh sampai ditanya sekarang pelajaran apa? Tetap aja ngelihat catatan. Ya Allah, sudah berjalan berapa bulan masih nggak hafal. Kemudian al-hadis tadi sudah ya. Yang keempat, khusus salam alaihi li idzami haqi. Ada yang berpendapat suatu saat saya memberikan kajian begini. Pak Ustadz, kalau bacaan assalamu alaika assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu sudah tidak relevan. Ada seorang pengikut kajian ngomong begitu ke saya. Sudah tidak relevan. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Kan itu di zaman Rasulullah.
zaman sahabat. Rasulnya ada, keselamatan untuk Anda ya Rasulullah. Dan rahmat dan keberkahannya. Kalau sekarang kan Rasul sudah tidak ada. Jadi harusnya diganti. Tuh kata seorang ahli yang datang di kajian. Jadi kalau artinya assalamualaikum itu kan keselamatan untuk sampean. Berarti Rasulnya ada. Kalau Rasul sudah tidak ada, sebaiknya keselamatan untuk beliau. Itu katanya. Assalamu alaihi. Itu. Kata dia begitu. Oh iya. Saya nggak jawab langsung, nanti dulu ya. Saya jawab PR lah. Saya geledah buku-buku. Ada penjelasan. Ternyata itu sudah ada di zaman dulu orang bertanya begitu. Di zaman Nabi pun nggak semua orang ketemu Nabi. Ya kan? Umat Islam nih. Sholat bersama Nabi, keselamatan atas sampean, iya cocok. Tapi yang sholat yang di sana, di kota sana, gimana? Kan nggak ketemu Nabi, sama aja. Jadi tidak benar itu diganti dengan hu. Sebab ini adalah nilainya ritual. Jadi redaksinya itu sudah paten, nggak boleh gonta-ganti. Ibu dari siapa itu? Wah dari guru saya. Pertemuan berikutnya, guru ibu suruh istighfar. Berani saya ngomong begitu kan saya udah ada dalilnya. Suruh istighfar. Karena apa-apa yang sudah diajarkan Rasulullah secara paten, nggak bisa diganti satu huruf pun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nanti di akhir, kan doa itu adanya di akhir. Baru ada salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau di awal nggak ada salawat. Sebab bukan untuk doa. Tasyahud di awal, tasyahud yang kita baca di tasyahud awal, kan tidak ada doa, tidak disunahkan doa. Maka tidak ada salawat. Di tasyahud kedua, kan memang disunahkan berdoa. Allahumma inni a'udzubika, paling tidak itu min azabi jahannam, 4 ya. Wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, 4. Dan doa-doa lain, makanya baca salawat. Itu sunahnya. Ya. Bacaannya sampai di mana. Jadi nggak sampai full memang. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai di situ. Nggak ada doa. Kalau Allahumma sholli ala itu kan doa. Doa itu ditempatkannya di, pokoknya kalau yang depannya ada Allahumma itu artinya doa. Kan saudara nggak ngerti artinya kan? Allahumma Allah. Kalau bukan khotib ngomong amin aja nggak amin gitu kan. Allahumma sholli, kan pertama itu khotib ngomong begini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma sholli. Masih menang baik. Padahal itu sudah doa. Baru amin ya rabbal alamin, baru begitu. Jadi memang pimpinan harus amin, baru makmumnya amin. Ya amin. Gitu. Itu Pak, memang dibatasi di tasyahud awal itu tidak pol. Tapi yang kebanyakan dilakukan oleh banyak orang sholat itu memotong sholawat Nabi, itu tidak ada hadisnya. Contohnya Allahumma sholli ala Muhammad, sebatas itu saja. Kalau di sana kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terus tasyahud berdiri, itu tidak ada dalilnya. Sholawat Nabi tidak ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, segitu doang nggak ada. Kenapa itu ada? Katanya waktu dulu keturunan Nabi itu dikejar-kejar dan dibunuh. Oh, itu masalah politik, sehingga nggak sampai Allahumma ali Muhammad. Ya itu kan perintah, iya, karena disuruh. Memang dia berpikir begitu. Kan dia mengatakan saya tidak akan sujud kecuali pada Allah. Masa saya sujud kepada makhluk seperti ini? Ya. Artinya dari sisi penciptaannya aku lebih mulia. Itu alasan iblis. Maka ini tidak dibenarkan.
Jadi kalau memang perintah, ya kita harus nurut. Contohnya batu, cium, cium, cium. Muter-muter, muter-muter. Kan itu nggak ngena itu, kalau menurut kita. Apa yang dilakukan orang haji? Nah itu, Ka'bah puterin, puter. Sofa, Marwah, gini, gini, gini. 7 kali, nurut. Oh batu tuh lempar, tuh kan nggak ada korbannya. Ditimpukin. Ya kan? Kalau kita melihat dari sisi itu, kayaknya jejorangan. Lama-lama udah selesai digundulin. Udah capek, ibaratnya udah capek, kata orang sana kan begitu. Kemudian batulah dicium. Muter-muter-muter, lari-lari-lari begini, nimpuk, digundulin. Dengan kesadaran sendiri, bukan orang lain, gundulin, botak. Sudah dipanggil haji, haji, haji. Ini kata orang sana luar ya. Nah itu sepertinya itu. Nah, kalau kita karena ada dalil, kita tunduk. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Nanti sebenarnya ada Pak, batasan-batasan tasyahud awal, tasyahud akhir. Sujud sajadah, kata Syekh Utsaimin, tidak ada dalil tambahan. Jadi sujud sajadah itu tetap Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Karena tidak ada dalil. Kalau yang sajadah wajhiyah itu ada beberapa ulama yang menganjurkan. Beda-beda tuh kalau sujud tilawah itu. Ya. Kan sebenarnya kita secara tidak sadar itu melanggar. Apa itu? Dalam Quran dia wasjud waqtarib, gitu kan? Wasjud, sujudlah dan mendekatlah padaku. Diam aja, malah ruku. Terus sujud ya ruku. Karena kita nggak membiasakan sujud tilawah. Ada 14 tempat dalam Quran sujud tilawah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila orang-orang kafir, apabila dibacakan Quran tidak sujud. Nah yang baca juga nggak sujud. Kan kerok gitu. Kalau dia tahu artinya, sifat orang kafir itu idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kan mestinya kita sujud. Kita bukan orang kafir kan? Kita sujud. Ini sama aja nggak sujud. Nah ya, tapi ya mudah-mudahan karena nggak ngerti. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian pagi ini menambah wawasan kita. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberi berkah yang berlimpah, serta diberi petunjuk untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.